Kita semua sama-sama berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Kau sendiri yang berbicara kepada setiap daripada kami dengan apa yang hendak Kau taruh di hati kami. Biar Engkau sendiri yang bekerja, Kau yang berbicara secara langsung pada setiap kami. Terima kasih Tuhan yang percaya Roh Kudus yang sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah saudara, kita masih dalam renungan kita di mana kita sudah sudah 2 bulan lebih kita di dalam renungan tentang history maker ya. History maker saya review sedikit di sharing saya yang lalu. History maker berbicara tentang pembuat sejarah ya. Kalau kita lihat di masa lalu di buku sejarah, pembuat sejarah adalah orang-orang yang berhasil mengadakan perubahan yang kita percaya tentu adalah suatu perubahan yang baik. Nah saudara, di mana lewat history maker ini saudara kita semua belajar bahwa kita semua itu adalah pembuat sejarah atau agen perubahan ya, bukan korban. Jadi dimanapun kita ada, di keluarga yang modelnya seperti ini misalnya, atau di gereja yang modelnya seperti ini misalnya ya, kita nggak bilang bahwa kita korban. Aduh kenapa nih saya dilahirkan di keluarga seperti ini, aduh kenapa nih saya bisa nyasar ke gereja yang model begini misalnya ya. Tapi saudara, kita mengerti bahwa setiap kita dimanapun kita ada, kita adalah agen perubahan di sana. Artinya apa saudara? Artinya ada sejarah yang Tuhan mau rubah, ada sejarah yang Tuhan mau adakan lewat keberadaan kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah di mana kita berada, ya kan? Nah saudara, jadi lewat keberadaan kita melihat bagaimana keluarga kita dipulihkan, sehingga sejarah terjadi tuh, tercatat di buku sejarah bahwa ya ada pemulihan yang Tuhan kerjakan lewat kehadiran saya, lewat Tuhan memakai hidup saya tengah-tengah di mana saya berada. Nah juga mungkin saya melihat banyak bagaimana ada suami yang berubah, dipulihkan ketika ada istri yang mengerti bahwa dia adalah agen perubahan. Nah lewat bagaimana caranya kita bisa menjadi agen perubahan, kemarin itu kita juga sudah belajar lewat Lukas 6 kita belajar bagaimana kita harus belajar berkorban ya. Berkorban banyak hal, kalau kita baca di Lukas 6 itu berbicara tentang berkorban perasaan, berkorban waktu dan tenaga, bahkan katanya ada berkorban uang nih saudara ya. Karena di Lukas 6 bilang kalau kita pinjemin uang jangan meminta kembali katanya. Buset ya saudara ya. Nah saudara, disitulah kita belajar bahwa kita semua sudah mengerti nih bahwa kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan, menerima kemurahan dari Tuhan. Kita sekarang bukan hidup nyantai-nyantai aja, tetapi ada satu misi, ada satu tanggung jawab yang Tuhan titipkan pada kita. Makanya kita semua di sini disebut history maker. Kenapa? Karena lewat keberadaan kita, Tuhan rindu ada pemulihan dimanapun kita berada lewat keberadaan kita. Nah, kita sudah mengerti bahwa ada misi yang Tuhan percayakan, ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan bagi kita semua Kristen anak-anak Tuhan yang dewasa secara rohani. Nah kita mau belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana kita menjadi seorang agen perubahan, history maker yang semakin tajam lagi di dalam Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama buka. Kali ini kita sudah masuk di dalam pasal 12, Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21 saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ayat 14, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Ayat 15, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya." Ayat 16, kemudian dia mengatakan pada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya." Ayat 17, dia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku, ada banyak padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah."
Nah saudara, sebagai para history maker, sebagai para orang-orang luar biasa yang Tuhan titipkan misi dan tanggung jawab yang besar, Tuhan mengajarkan kita sama-sama pada hari ini, yaitu di ayat 15 berkata bahwa kita berjaga-jaga dan waspada, ya. Berjaga-jaga dan waspada terhadap apa saudara? Terhadap namanya ketamakan, ya. Tapi intinya Tuhan mau kita sebagai para history maker, sebagai para agen perubahan, kita harus selalu memiliki sikap hati yang berjaga-jaga dan waspada. Saya ingat satu hari saya dikirim sekolah ke luar kota, ya. Saya ingat ibu saya pesan saya di airport, saya ingat banget sampai hari ini, ya. Pergi dan bikin bapak kamu bangga. Oh iya, ya, gitu. Jika cerita kemudian pergi, itu anak SMA tuh saudara, ya. Pergi gitu, dengan misi yang sudah dikasih tahu, bikin bapak kamu bangga gitu. Dan saudara sampai di tempat di luar kota tersebut, saudara mulai tuh kan ketemu teman-teman yang ya begitu deh ya, bolos yuk, ya bolos gitu saudara, ya. Dan bolos tuh kan temennya juga yang culun-culun gitu kan, kalau ngajaknya aneh-aneh kan wah gawat juga. Cuman sibuknya sibuk ini sih saudara, main time zone gitu kan. Tapi istilahnya gini, sudah teralihkan daripada misinya gitu saudara. Sehingga apa saudara? Sehingga kacau misinya, yang tadi dia bikin ayah bapaknya bangga gitu katanya, malah jadi ngaco, bikin bapaknya malu saudara. Nah saudara lupa dengan misinya. Kenapa? Karena lalai berjaga-jaga dan waspada. Nah saudara, sebagai agen perubahan, sebagai history maker, ada misi yang Tuhan titipkan buat kita di tengah keluarga kita, ya kan, di tengah gereja kita, di tempat kita bekerja, dimanapun kita adalah saudara, Tuhan punya misi yang Tuhan titipkan pada kita untuk kita apa? Mengadakan pemulihan, mengadakan perubahan, dan menghadirkan Tuhan dimanapun kita ada. Jadi kita jangan lupa untuk berjaga dan waspada. Secara khusus ayat ini mengajarkan kita untuk berjaga terhadap apa? Terhadap ketamakan. Ketamakan tuh bicara apa sih saudara? Greedy, satu sikap yang ingin lebih dan ingin lebih lagi. Ya, secara khusus itu bicara tentang harta dan uang ya kalau di situ. Nah, 1 Timotius 6 ayat 10 juga bilang gini kan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah saudara, tanpa sadar di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita akan sangat mudah sekali teralihkan dengan namanya duit gitu saudara, ya, dengan harta. Sama seperti ketika saya bersekolah di luar kota, mudah sekali teralihkan dan tanpa sadar tahu-tahu udah begitu gitu saudara. Nah itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan waspada. Jadi selalu berjaga dan waspada dan selalu mengerti. Berjaga dan waspada itu bicara tentang apa sih saudara? Berbicara kita memegang kendali, kita tahu nih apa yang sedang terjadi gitu kan. Bukan tahu-tahu keseret kemudian tenggelam gitu saudara. Nah saudara, kenapa ini penting? Karena gini, uang itu dikatakan memang kalau kita mau jujur, uang itu hampir bisa menjadi jawaban banyak hal gitu saudara, ya. Dalam hidup kita kalau ada uang katanya beres gitu. Coba saudara pikirin deh masalah saudara, ya kan, apa aja yang saudara mungkin alami saat ini, terus kita pikirin kalau ada uang, beres tuh saudara, ya kan. Nah saudara, tapi kita belajar bahwa kalau kita cinta uang dan mengandalkan uang sedemikian rupa, dikatakan bahwa iman sudah menyimpang. Ya, jadi kita akan lari dari tadinya mengandalkan Tuhan, kita udah beda tuh. Jadi mengandalkan uang, karena uang itu memang bisa menjadi solusi yang sangat instan dan cepat gitu saudara, ya. Dan juga dikatakan apa? Kalau karena kita mengandalkan uang dan cinta sama uang, dikatakan kita menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Artinya ada banyak hal yang kemudian mengikuti ketika kita mengandalkan uang demikian rupa. Saya nggak pernah lupa kejadian ini di mana saya memutuskan, satu hari saya memutuskan untuk mengandalkan uang daripada Tuhan. Saya ingat banget waktu itu saya pengen banget punya anak laki-laki gitu ya. Nah saya mungkin udah mulai berpikir nih, kayaknya saya nggak yakin sama Tuhan. Kayaknya dia nggak bakal kasih deh gitu kan. Kayaknya ribet gitu. Nah terus saya punya uang, saya bilang, oh saya rasa uang bisa lah, saya pakai uang aja gitu. Kemudian saya memakai cara-cara kedokteran di mana oke, saya percaya uang tuh bisa kasih saya anak laki-laki. Gitu saudara, ya. Nah saudara, itu jadi pelajaran yang luar biasa buat saya hari ini. Makanya saya nggak pernah lupa, saya bilang. Di mana itu sudah membuat saya menyimpang dari Tuhan. Saya nggak lagi mengandalkan Tuhan pada saat itu. Karena gini, saya bicara saya punya duit, saya mau apa saya bisa. Saudara, saya nggak bicara kedokteran itu salah ya, kalau saudara mau melakukan itu bukan salah gitu. Tapi yang saya mau bicara salah adalah saya nggak mengandalkan Tuhan, dan saya sudah memilih untuk mengandalkan Tuhan. Kemudian apa yang terjadi, singkat cerita, kemudian mengalami kegagalan gitu kan, bayi harus dikuret segala macam. Udah sejak itu kemudian saya menyerah nih, saya bilang, Tuhan sorry, aduh,
Saya lupa, ternyata saya mengandalkan uang. Nah itu lagi saudara, nggak sadar. Saudara jangan pikir, saya nggak tamak orangnya, saya nggak bakal gitu. Saya nggak bakal lah, kayak si Ko Antoni sampai begitu amat, bego banget tuh orang gitu kan. Saudara, tapi ketamakan tuh saudara nggak bisa menyadarinya gitu. Saudara kalau kita nggak berjaga dan waspada, kita nggak sadar. Tahu-tahu kita udah di situ tuh. Makanya firman Tuhan benar-benar ingetin, apalagi kita para history maker punya misi, punya tanggung jawab yang besar yang Tuhan sudah selamatkan. Ya istilahnya kita nih udah para perwira nih gitu kan. Nah kalau kita sudah teralihkan, wah selesai, misinya gagal saudara. Nah saudara, itu yang harus kita selalu ingat di dalam hidup ini, bahwa kita harus selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Saudara, jangan kita terseret oleh namanya ketamakan atau uang. Nah saudara, berjaga-jaga dan waspada terhadap apalagi saudara, kalau lihat di ayat di perikop berikutnya ayat 22, kita nggak usah bahas, tapi di perikop berikutnya itu menarik sekali saudara, bicara tentang kekhawatiran saudara. Jadi yang satu kelebihan ketamakan tuh saudara ya, yang satu kekurangan kekhawatiran. Dua-duanya susah saudara ya. Nah saudara, dua-duanya sama. Dua-duanya adalah tanda bahwa kita nggak percaya Tuhan. Dua-duanya adalah tanda bahwa kita nggak mengandalkan Tuhan. Ya, kekhawatiran berbicara tentang kita lebih percaya uang dapat menyelesaikan masalah kita dibanding dengan daripada percaya pada Tuhan. Nah saya sendiri mengalami bagaimana saya mengalami dikuasai oleh kekhawatiran. Saudara nggak bilang nggak boleh khawatir ya, karena sebagai manusia kita semua pasti khawatir. Tapi nggak boleh adalah namanya dikuasai kekhawatiran. Artinya benar-benar kita dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran yang benar-benar menghantui kita, sampai kita mungkin hilang sukacita, sampai kita mungkin jadi lemes gitu saudara ya. Nah saudara, ada banyak kekhawatiran dan saya percaya kita semua juga mengalami, dan bagaimana Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga dan waspada. Untuk kita apa? Jangan terseret oleh kekhawatiran. Ya Tuhan juga mengajarin saya sampai titik di mana ya bukan lagi bagaimana gitu kan. Karena saya sering banget tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana nih caranya? Tuhan bagaimana nih caranya? Sampai Tuhan ngingetin bukan lagi bagaimana, tapi siapa ya kan? Siapa dia dan siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Dia. Kita adalah anak-anak Tuhan yang menerima karunia diangkat jadi anak-anaknya. Saudara, kalau kita anak-anaknya masa sih Dia nggak perhatiin kita. Nah Tuhan benar-benar mengajari saya sampai di situ, yang kemudian saya benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya terpaksa saudara, karena nggak ada lagi yang bisa kita andalkan. Saudara, kalau kita mengandalkan orang lain nggak ada yang bisa bantu kita. Ya saya belajar bahwa orang lain, kalau kita punya masalah, orang lain nggak bisa bantu. Kalaupun bisa, itu pun terbatas saudara. Nah saudara, siapa yang bisa kita andalkan? Ya cuma Tuhan. Cuma Tuhan yang saudara bisa pegang dan saudara bisa andalkan. Nah saudara akan melihat deh, saya sendiri mengalaminya bagaimana pertolongannya nggak pernah terlambat. Dan Tuhan punya caranya sendiri, bukan bagaimana seperti yang kita mau. Bagaimana nih, saya mungkin udah terbentuk nih, nanti begini nih, lewat sini si bos ini cair nih gitu kan. Nah udah beres deh. Tapi bukan gitu caranya Tuhan. Caranya Tuhan tuh aneh banget dan saudara gak pernah pikirkan. Bisa dari orang yang benar-benar saudara gak pernah duga, yang gak pernah saudara tahu, tiba-tiba kucuk tung gitu. Ya saudara, jadi itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan tuh caranya memang lain dengan cara dunia. Ya cara dunia kita punya uang, beres kita selesaikan. Gitu. Tapi cara Tuhan memang bagaimana kita benar-benar bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan cara Tuhan tuh juga gitu, seperti ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara ya, Tuhan tuh mengirimin roti mana tuh dari langit kan. Itu kan cara yang nggak pernah saudara bayangkan. Yang menarik ini, Tuhan bilang ambil secukupnya, nggak boleh disimpan. Kalau disimpan busuk. Artinya Tuhan tuh memang bicara hari per hari tuh kita bergantung sama Dia. Itu memang stylenya Tuhan kita. Jadi kita memang benar-benar harus selalu bergantung dan mengandalkan Dia sepenuhnya. Karena lewat itulah Tuhan bekerja. Memang seringkali ketika kita nggak memegang kendali, kita mungkin kadang-kadang merasa takut ya. Kalau kita punya uang, kita megang sesuatu, ya mungkin kita nyimpen, mungkin kan kita merasa lebih nggak khawatir gitu. Maunya saya juga gitu. Saya bilang sama Tuhan, jangan per hari beginilah. Kenapa sih nggak di stok aja di belakang gitu kan, enak gitu kan. Tapi kalau udah stok aja udah lain tuh saudara ya. Udah nggak mengandalkan Tuhan lagi mungkin. Udah ada, udah tenang jadinya. Saya ingat, saya seringkali kalau saya lagi nyetir gitu ya, kalau saya lagi nyetir, istri saya di samping suka yang, awas, khawatir banget gitu. Kadang-kadang saya juga sebel sih, tenang aja sih gitu kan, gue nyetir udah lama loh, udah 20 tahun lebih gitu kan, suka sok saudara ya.
Tapi hal yang terjadi ketika saya disetirin dia sama loh saudara ternyata. Awas saya bilang. Kenapa? Karena saya nggak megang kendali. Kalau kita yang megang setir tuh lain saudara lihatnya ya. Begitu doang karena kita lagi megang setir. Tapi kalau kita nggak megang setir, kita nggak pegang kendali, memang kita gampang takut. Awas karena kita memang nggak bisa kendalikan gitu saudara. Nah saudara, itulah bagaimana Tuhan mengingatkan kita para history maker untuk kita selalu berjaga dan waspada. Jadi ketika kita tahu kita sudah terdistraksi atau terseret entah oleh ketamakan atau kekhawatiran, saudara kita mengerti bahwa kita harus balik ke track yang Tuhan mau. Saudara, sebagai kesimpulan, inilah yang Tuhan ingatkan pada kita pada pagi hari ini sebagai para history maker, untuk setiap kita tuh berjaga dan waspada selalu, ya, berjaga dan waspada selalu, jaga hati kita yang aware, kita tahu apa yang terjadi. Seperti dengan misi ketika saya dikirim keluar kota untuk sekolah, saya harus fokus dan mengerti bahwa tujuan saya itu sekolah, yang kemudian memang harus saya selesaikan dengan baik dan membanggakan orang tua saya. Kemudian kalau ada gangguan-gangguan ketika ada orang ngajak, besok kita kesini aja yuk, ya kan, sesuatu yang kayaknya enak gitu saudara ya. Tapi kalau kita mengerti, kita berjaga dan waspada, kita fokus kepada apa yang memang jadi panggilan dan tujuan kita, saudara, kita itu berjaga dan waspada sehingga kita selalu stay di track yang dimana Tuhan mau. Nah saudara, bagaimana cara kita untuk bisa selalu berjaga dan waspada? Saudara, kita belajar dari Paulus orang yang luar biasa ya. Di Filipi dia bilang gini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan. Jadi Paulus sebenarnya udah ngalamin tuh yang namanya ketamakan, kekhawatiran, itu udah dia lewat. Dia bilang gak ada rahasia bagi aku, dia bilang. Tapi dia bilang begini, aku belajar bahwa aku mencukupkan diri di dalam segala. Jadi saudara, kalau kita bisa belajar mencukupkan diri ya, meskipun kita mungkin sedang khawatir, kita belajar cukup, lebih kita belajar cukup, saudara, itu bisa membuat kita berjaga dan waspada. Tapi ini yang terpenting, Paulus bilang gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Nah saudara, yang terpenting, semua perkara itu bisa kita tanggung di dalam Tuhan. Semua perkara apapun yang kita mungkin sedang hadapi, saudara, kita bisa tanggung bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau uang itu nggak semua perkara tuh, nggak segala perkara. Karena ayat 19 tadi dikatakan gini, sesudah itu aku berkata padamu, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun, beristirahatlah, makan, minum, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Jadi ada satu hal yang uang tidak bisa menolong, yaitu jiwa kita. Saudara, jiwa kita itu, kita harus ingat ya, kehidupan kita ini kan cuma kehidupan transit, ada kehidupan lagi berikutnya. Saudara, sebagai history maker, kita harus punya cara pandang yang jauh. Kita mengerti bahwa kita nggak bisa lihat sampai sini doang, tapi kita mengerti hidup kita selanjutnya bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita harus belajar terus mengenali Tuhan lebih dan lebih lagi saudara. Karena Tuhan itu bukan cuma bicara untuk kehidupan dunia ini aja, tapi kehidupan dunia yang seterusnya ada kekekalan. Makanya di dalam Lukas 12 tadi, seseorang tadi berkata, dia cuma menganggap Yesus sebagai guru, sebagai hakim, dan sebagai pengantara di ayat 13. Nah saudara, kita perlu menganggap Yesus lebih daripada itu. Dia harus jadi segala-galanya bagi kita. Saudara, kita akan spend kekekalan loh bersama-sama dengan dia loh saudara, ya kan. Kalau kita spend selamanya bersama dengan orang yang cuman orang asing gitu saudara ya, cuman guru, cuman hakim, kan canggung ya saudara. Kekekalan tuh lama loh saudara ya. Mungkin sama seperti kita menikah dengan orang yang kita ya nggak cintai, nggak enjoy gitu. Saudara bayangin, itu seumur hidup loh. Ya kan? Nah saudara, makanya kita perlu mengerti, Yesus harus jadi segala-galanya buat kita. Dimulai dari mana saudara? Dimulai dari sekarang, ketika kita mengerti di dalam setiap hidup kita, di dalam misi yang Tuhan titipkan buat kita, saudara, kita mau senantiasa mengandalkan dia. Untuk dia, kita boleh belajar mengenal dia, menjadi Bapa yang luar biasa, menjadi sahabat yang luar biasa, sehingga saudara, kita boleh memperoleh kekuatan untuk terus melakukan misi yang Tuhan mau, dan untuk kita mengerti bahwa ada satu tanggung jawab yang menyenangkan hati Bapa yang harus kita kerjakan. Amin saudara. Yuk saya mau undang para pemusik dan petugas untuk kita. Saya mau ngajak kita angkat satu pujian yang berbicara tentang bagaimana komitmen kita mulai hari ini untuk kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, di mana kita mau belajar mengandalkan dia, bukan lagi mengandalkan apa yang dunia bisa berikan, tapi kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah segalanya. Dan biarlah pujian ini boleh menjadi